Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang takwa, sedikit pencerahan mengenai takwa. Saya akan memulai yang pertama, bahwasannya setiap manusia itu pasti akan merasakan sebuah permasalahan, kesulitan, dan rintangan di dalam kehidupan. Memang karena dunia ini tempat yang terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terlaknat. Yakni tempat yang merupakan sebagai hukuman dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam karena suatu dosa. Pertamanya dahulu Nabi Adam diciptakan dan diletakkan di surga, yang mana minta apapun di sana di surga, minta rambutan, minta doren, minta apapun langsung kontan, langsung dikasih, langsung ada. Berbeda dengan yang berada di dunia, pingin manggis harus naman atau tidak beli, dan uangnya harus nyari dulu, sulit. Kalau pengen doren ya namen lama nunggunya, nunggu buahnya. Bagaimana kalau tidak berbuah, itu menjadi problem permasalahan juga. Nanti setelah itu lain apakah bagus buahnya, tidak seenak di surga, minta apapun langsung dikasih dan diberi kenikmatan yang luar biasa. Kalau di dunia ya banyak perkara-perkara yang harus dilewati melalui usaha-usaha, karena dibutuhkan usaha kalau ada di dunia ini. Karena suatu dosa maka Nabi Adam diturunkan, dihukum ke dunia. Jadi dunia ini merupakan tempat penjara atau hukuman dari nenek moyang kita. Akan tetapi ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat atau meninggal kecuali beragama Islam. Bertakwa kepada Allah artinya engkau imtitsalu awamirihi, engkau melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, entah itu sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada kedua orang tua, laksanakan semuanya perintah itu. Jadi harus melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sesuatu yang tidak enak seperti sholat subuh, sedekah atau zakat. Ini kan berat, tapi harus dilaksanakan sebagai bukti ketakwaan seseorang, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah itu karena ikhlas untuk Allah, ikhlas mengharap wajah Allah, ikhlas mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena untuk sanjungan, bukan untuk pujian. Jadi keinginan melaksanakan ketakwaan tersebut bukan untuk pujian manusia, bukan untuk sanjungan manusia, bukan untuk pujian dan sanjungan suaminya atau istrinya, tapi ibadah yang kau laksanakan, menjalankan segala perintah untuk berbuat baik kepada istri dan menafkahinya,
Semuanya itu murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu wajitinabu nawahihi, engkau harus meninggalkan atau menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut atas ancamannya, siksaannya, hukumannya, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, engkau harus takut kepada Allah, bukan karena takut kepada makhluknya, bukan karena takut diolok-olok manusia atau takut dicaci manusia. Engkau meninggalkan perkara yang diharamkan, semisal engkau pakai kerudung, engkau tidak memakan sesuatu yang riba, engkau tidak arasanan atau ribah, engkau tidak menggunjing, engkau juga tidak melakukan kemaksiatan, menipu orang, bukan karena takut ke temannya atau ke orang-orang di atasannya, tapi engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu takwa di sini harus didasari dengan ilmu syariat yang benar. Para pemirsa yang saya hormati, karena seseorang ini tidak akan bisa dikatakan bertakwa kepada Allah selama dia tidak mengetahui tentang apa itu takwa. Sebagaimana ulama dahulu mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang bisa disebut orang yang bertakwa kepada Allah sementara dia tidak mengetahui apa yang dimaksud takwa? Apa yang dimaksud takwa ia tidak mengetahui. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan kalau dia tidak mengetahui tentang ilmunya? Bagaimana dia akan disebut melaksanakan kebaikan-kebaikan sementara ia tidak mengetahui tentang ilmu kebaikan-kebaikan dalam syariat? Maka dari itu perlu bagi kita untuk lebih mendalami ilmu agama supaya segala ibadah kita, transaksi kita, amal ibadah kita yang kita kerjakan benar-benar berada di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang saya hormati, orang yang beriman, dia mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang untuk kebaikan dirinya, untuk keberkahan dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki seluruh amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian atau mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia mendapatkan kemenangan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya beriman dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang benar, yang jujur, ucapan yang penuh dengan integritas. Apa yang akan terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yuslih lakum, Allah akan memberikan perbaikan terhadap seluruh amal perbuatan kalian. Semisal amal perbuatan kalian itu buruk kepada tetangga, buruk terhadap saudara, buruk terhadap orang lain, dan banyak keburukan di dalam akhlaknya, maka Allah akan perbaiki ketika dia beriman dan bertakwa dan berucap dengan ucapan yang jujur, yang penuh dengan integritas. Artinya Allah akan perbaiki segala amal perbuatannya menjadi perbuatan yang soleh, yang baik, yang bernilai pahala di sisi Allah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia mendapat kemenangan. Mengapa dia mendapat kemenangan atau kesuksesan? Karena dia telah memerangi hawa nafsu yang buruk.
Setan-setan yang mengajak keburukan dia perangi, sehingga dia di dalam status atau kondisi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan ini merupakan suatu kemenangan, kesuksesan yang sangat nyata, yang sangat besar, yang sangat istimewa di dalam kehidupan di dunia, terlebih di akhirat, karena dia telah melawan hawa nafsunya yang buruk, melawan jiwa internalnya. Jiwa ini ada keburukan juga, ada pribadi yang buruk, dia lawan, dia tinggalkan keburukan tersebut karena taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka dia mendapatkan fawzan azima, mendapatkan keuntungan, kesuksesan yang sangat luar biasa secara hakikatnya, secara kenyataannya. Dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih di akhirat. Para pemirsa yang saya hormati, dalam kondisi pada hari-hari ini yang tidak mudah, banyak di antara kita memperjuangkan hidupnya, menghadapi kendala di dalam mencari nafkah untuk menafkahi dirinya, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Di tengah-tengah kita mencari rezeki yang halal, maka jangan lupakanlah kunci yang terbukti ampuh. Kunci apakah itu? Itu kunci ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kondisi kita yang masih susah, seumpamanya masih susah di dalam segi finansial atau kondisi-kondisi lainnya. Kunci takwa itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan kemudahan kepada dirinya, memberikan jalan keluar, memberikan solusi pada dirinya yang ia derita, memberikan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi, diberikan jalan keluar, jalan solusi yang terbaik dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka, yang tanpa diduga-duga. Sesungguhnya ini adalah pernyataan dari Sang Maha Pencipta. Orang yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang ia hadapi dan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Dan ini pernyataan dari Al-Zat yang memberikan ujian kepada kita. Senyatanya yang memberikan ujian permasalahan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan di Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ." Sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan kekurangan yaitu jiwa, sedikit rasa takut, minal khaufi wal ju', yaitu kekurangan dalam segi pangan sehingga lapar, diuji dengan kelaparan, diuji dengan minal khaufi yaitu sedikit ketakutan, entah jabatannya takut diambil orang, jabatannya turun, pekerjaannya hilang. Ini ada rasa takut manusia, diuji oleh Allah. Jabatannya hilang atau pangkatnya hilang, ada rasa takut, itu ujian dari Allah. Dan diuji dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan diuji juga dengan kekurangan harta yang menjadi permasalahan orang sekarang ini. Diuji dengan kekurangan harta. Banyak orang yang menjadi permasalahan, bahkan suami istri bisa berpisah gara-gara ekonomi atau kekurangan harta. Padahal itu ujian dari Allah. Wa naqsim minal amwal, kata Allah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan diuji dengan kekurangan jiwa, kekurangan fisik, kekurangan IQ, kekurangan kesehatan. Itu merupakan ujian dari Allah. Was samarat, dan kekurangan dari buah-buahan atau makanan.
dan kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya ini pernyataan dari Zat yang Maha Kuasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh ujian kepada manusia dengan berbagai ujian, ketakutan, lapar, kekurangan harta, jiwa, kesehatan dan buah-buahan. Dan permasalahan-permasalahan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, katanya Allah. Akan memberikan jalan keluar dari permasalahan ujian-ujian ini. Kapan? Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Inilah pernyataan Zat yang memberikan ujian kepada kita, yaitu dengan berbagai macam kesulitan dan rintangan dan permasalahan di dalam kehidupan ini, dan pernyataan Zat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan solusi bagi dia yang bertakwa kepadanya. Para pemirsa yang saya hormati, ulama banyak yang menafsirkan tentang yaj'al lahu makhraja. Sebagian ulama berpendapat yaitu makhraja min kulli syiddatin wa dhaqa 'alan nas. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya dia akan diberikan solusi atau jalan keluar dari berbagai kesulitan, berbagai permasalahan, wadaqah dan kesempitan yang diderita oleh manusia. Yang mana di pihak lain orang merasakan beratnya ujian dan menyiksanya ujian tersebut, tapi tidak bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan jalan kemudahan, jalan solusi dan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Dan sebagian mufassir juga menyebutkan atau menafsirkan yaitu yang dimaksud makhraja amma naha anhu, yaitu Allah akan mengeluarkan sesuatu atau dia akan dikeluarkan. Allah memberikan jalan keluar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bukan hanya diberi jalan keluar dari kesulitan di dalam rumah tangga, entah di dalam mencari mata pencarian. Dia juga dikeluarkan dari sesuatu yang bersifat haram, sehingga dia tidak sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan dia tidak sampai menyentuh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, yaitu ada di antara orang banyak yang merasa masalahnya selesai, padahal tidak di sisi Allah. Saya ulangi sekali lagi, banyak di antara orang yang merasa masalahnya telah selesai, padahal tidak di sisi Allah. Hal ini terjadi karena mereka menyelesaikan masalahnya dengan dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Tindakan tersebut justru malah menciptakan masalah yang lebih besar. Tindakan yang sedemikian itu malah menciptakan masalah yang lebih pelik, yang lebih mengerikan, yang lebih besar, yang berujung kepada kesengsaraan di dunia terlebih di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Yang artinya barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka yang akan didapati kehidupan yang sempit baginya, dan nanti di hari kiamat akan dihimpun dalam kondisi buta. Dalam ayat ini menyatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya dia tidak ingat kepada Allah, sehingga ketika dia ingin mencari solusi atau menyelesaikan dari permasalahannya, dia dengan melakukan sesuatu yang diharam dan melakukan dosa, maka apa yang terjadi? Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan. Mungkin masalahnya selesai, tetapi masalah-masalah berikutnya akan datang bertubi-tubi. Mungkin masalah jiwanya selesai, tapi masalah fisiknya, masalah akal pikirannya tidak akan pernah selesai.
dia tidak akan pernah bahagia, tenang, nyaman secara hakikatnya. Dalam hidup mungkin dia memiliki semuanya, tapi karena ia selesaikan permasalahan tersebut dengan sesuatu yang diharamkan, maka dia malah mendatangkan kepada dirinya yaitu kehidupan yang menderita. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan ketakwaan, dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton ini, dan semoga ini bermanfaat bagi umat Islam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.